Halo, saya Muhammad Eka Hakim dari kelas 3 Emanuk 3 dengan nomor NPM 108211601. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu yang mungkin dari sebagian mahasiswa ingin keluar dari zona nyamannya, tapi maju mundur buat hal ini. Nah, pada topik kali ini pasti sesuai dan relate dengan kegiatan kalian yang ingin keluar dari zona nyamannya, ingin coba mengeksplor diri bahwa kalau misalnya, oh ternyata bukan kuliah doang loh yang asik, ternyata kita dengan bergabung dengan di organisasi atau juga dengan bertemu orang-orang di sekitaran kampus atau luar kampus itu lebih asik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya cara membagi antara kuliah dan organisasi. Nah, bagaimana sih caranya dan tips-tipsnya itu apa aja? Simak video ini sampai habis. So, mungkin dari sebagian mahasiswa beranggapan kalau misalnya antara organisasi dan kuliah ini itu menjadi suatu yang pro kontra gitu, karena tergantung dari setiap individu masing-masing. Mungkin dari beberapa mahasiswa yang ingin mengeksplor diri tapi masih ragu karena takut, pertama karena nilai yang kita kejar, karena kita punya target nilai di perkuliahan. Misalnya aku IPK kejar 4. Nah, sedangkan aku di sini kayak ya udah aku nggak mau ikutan organisasi, lagian kalau misalnya ikutan organisasi takutnya nanti nilai aku jelek. Padahal itu enggak. Karena kalau misalnya kita bisa membagi waktu antara kuliah dengan organisasi, itu pasti aman-aman aja. Oke, kita langsung aja yuk ke tipsnya. Tips dari aku yang pertama, kita harus punya maksud dan tujuan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya maksud dan tujuan, pasti kita punya goals dong kalau misalnya di organisasi ini gitu. Dan kalau misalnya di perkuliahan kita kan udah tahu nih, dan kalau misalnya di organisasi mungkin kayak naik jabatan di organisasi itu. Terus yang kedua, kita harus pintar-pintar manajemen waktu. Karena kalau misalnya kita tahu nih manajemen waktu antara perkuliahan dan organisasi, jadi jadwal perkuliahan kalian kapan, jadwal organisasi buat rapat-rapat kapan, baru tuh yang namanya itu kita bisa nih kayak oh udah tahu nih, baru dibuatkan jadwalnya kayak seperti di Google Calendar. Aku biasanya pakai Google Calendar, jadi aku selalu pakai Google Calendar atau notes di catatan HP aku. Baru kayak kita tahu nih kalau misalnya oh di tanggal segini, jam segini ada rapat. Nah, jadi yang ketiga ini aku bakal, mungkin ini tuh sebagian orang akan berpikir ya iyalah kalau misalnya kayak gitu tuh bakal nggak aman nilai lo. Sebenarnya itu tergantung masing-masing individu ya, karena kalau misalnya kayak udah mengambil sesuatu pasti itu harus tahu resikonya dong. Kalau misalnya resikonya emang ya pasti padat dengan program kerja yang ada di organisasi. Balik lagi ke tips yang kedua tadi, itu kita tahu dulu nih, dan juga buatkan Google Calendar kalau bisa. Buat Google Calendar biar itu jadi reminder kalau misalnya kita ada tugas dari dosen. Nah, baru kita kerjain dulu tugas dari dosen, atau tugasnya itu mepet-mepet banget nih, mepet deadline yang terdekat. Nah, aku biasanya kalau misalnya ngerjain tugas, kalau misalnya antara organisasi dan kuliah itu, aku pasti selalu kerjain dulu tugas kuliah yang deadline-nya mepet. Kalau misalnya deadline-nya masih jauh banget, baru ya aku dari situ aku ya udah gitu, kayak nggak akan keteteran nantinya gitu. Dan yang keempat dan terakhir ini, nah yang terakhir, niatkan diri kalian untuk join organisasi. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian punya niat, pasti di situ kayak nggak ada mager, dan juga pasti benefit yang kalian dapat di sebuah organisasi itu nggak hanya perkuliahan doang, karena perkuliahan kan udah dapat kayak ilmu dan ya teman-teman kuliah, exposure buat ke diri kalian itu kayak sangat-sangat berguna banget ketika nanti pas lulus kuliah gitu. Jadi pas lulus kuliah kalian udah tahu skill kalian dan udah tahu kekurangan dan kelebihan kalian. Jadi kalau misalnya nanti ditanya kerja, udah tahu skill kalian tuh kayak gimana dan kelemahan dan kelebihan kalian begitu. Nah, jadi segini aja video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sekian dari aku. Terima kasih.